Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Farmasi A akan mempresentasikan materi kami mengenai manajemen kefarmasian di industri atau PPIC. Kelompok kami terdiri dari Gesang Andika, Ina Wilona Rudi, Ananda Rizkita, Galan Febriel, Nida Afida, Nisa Kotrunida, saya sendiri Nurandini, dan Fadil Ridho. Manajemen kefarmasian di industri pada kali ini terdiri dari beberapa materi. Yang pertama ada pengantar, kedua peramalan penjualan, ketiga manajemen bahan, keempat perencanaan produksi, kelima pengendalian persediaan, 6 sistem just in time, 7 pengadaan bahan, dan 8 pergudangan. Yang pertama mengenai pengantar. Production Planning and Inventory Control atau PPIC merupakan bagian dari kegiatan manajemen produksi dan persediaan. Tujuan dilakukannya untuk dapat melakukan perencanaan produksi dan persediaan dalam rangka pemanfaatan sumber secara efektif serta pengendaliannya dengan penyesuaian dari perencanaan yang telah dibuat pada kegiatan produksi sehari-hari. Sebagai suatu sistem, manajemen operasi ini memiliki karakteristik yang pertama, mempunyai tujuan, yaitu menghasilkan barang atau jasa. Kedua, dia mempunyai kegiatan, yaitu proses transformasi. Ketiga, adanya mekanisme yang mengendalikan pengoperasian. Lalu, dari karakteristik tersebut, maka dihasilkan ruang lingkup manajemen yang dapat dirumuskan. Yang pertama, perencanaan output atau peramalan output atau penjualan. Kedua, perencanaan kapasitas dan bangunan pabrik. Ketiga, perencanaan tata letak fasilitas dan desain aliran kerja. Keempat, perencanaan produksi. Dan 5, manajemen persediaan. Nah, berikut merupakan siklus manufaktur di PPIC. Lalu yang kedua, mengenai peramalan penjualan atau yang disebut dengan forecasting. Forecasting ini merupakan dasar dari perencanaan perusahaan dalam jangka panjang karena adanya tenggang waktu antara suatu peristiwa atau kebutuhan dengan kebutuhan mendatang. Nah, forecasting ini dibutuhkan dalam memperkirakan kebutuhan bahan baku, produk, tenaga kerja, maupun kebutuhan lain sebagai respons terhadap perubahan permintaan, terutama permintaan pasar. Nah, peran forecasting ini terdiri dari beberapa bagian. Peran di bagian keuangan sebagai dasar perencanaan budget atau budgeting dan kontrol biaya. Peran di bagian marketing yaitu untuk merencanakan produk baru, kompensasi armada penjualan, dan lain-lain. Kalau peran di bagian produksi yaitu untuk membuat keputusan proses selection atau buat atau beli, perencanaan kapasitas, layout, fasilitas produksi, perencanaan produksi, dan pengendalian persediaan. Lalu, forecasting ini dibuat dan disiapkan oleh bagian marketing atau penjualan. Bagian marketing yang mengetahui kondisi pasar dan mampu memperkirakan efek kompetisi, iklan dan promosi, perubahan harga, dan besarnya tekanan kekuatan penjualan dipandang dari segi fluktuasi permintaan. Hal yang penting perlu diketahui bahwa forecasting ini ada evaluasi secara terus-menerus terhadap metode peramalan yang digunakan, sehingga dapat terus-menerus disempurnakan. Nah, metode forecasting secara umum terbagi menjadi dua, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif berdasarkan namanya, yaitu merupakan metode yang subjektif. Artinya apa? Artinya besarnya angka penjualan ditetapkan berdasarkan asumsi dan estimasi. Biasanya digunakan untuk produk baru yang akan diluncurkan ke pasaran. Lalu metode kuantitatif ini didasarkan atas data-data penjualan masa lalu yang kemudian diolah dengan berbagai metode statistik.
Metode kuantitatif dibagi ke dalam deret perkara atau runtun waktu dan metode kasual. Nah, dari metode kuantitatif ini ada yang namanya metode kuantitatif formal, di mana didasarkan atas prinsip-prinsip statistik yang memiliki ketepatan tinggi atau dapat meminimalkan kesalahan, lebih sistematis, dan lebih populer dalam penggunaannya. Kondisi digunakannya metode kuantitatif itu terdiri dari 3, yaitu pertama, tersedianya informasi tentang masa lalu, kedua, informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam angka numerik, dan ketiga, adanya asumsi bahwa beberapa pola masa lalu akan terus berlanjut. Tadi diketahui bahwa metode kuantitatif itu terbagi menjadi dua, yaitu metode deret waktu dan metode kasual. Metode deret waktu ini didasarkan asumsi bahwa besarnya permintaan yang akan datang dapat diprediksi dari besarnya permintaan pada masa lalu. Ada 4 jenis siklus dan tren pada metode deret waktu ini, yaitu pertama pola horizontal, lalu pola musiman, pola siklus, dan pola tren. Sedangkan metode kasual ini didasarkan adanya asumsi bahwa penjualan dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang sengaja dibuat yang dapat mempengaruhi penjualan, misalnya promosi, iklan, kegiatan kompetitor, dan lain-lain. Lalu ada fokus forecasting, di mana menggunakan pendekatan statistik yang sangat sederhana berdasarkan data-data pada masa lalu untuk dapat membuat peramalan secara lebih tepat. Data-data dari masa lalu tersebut kemudian diolah dengan menggunakan program komputer yang sederhana untuk membuat perkiraan atau peramalan penjualan. Nah, dasar-dasar penerapannya yaitu apapun yang kita jual dalam 3 bulan terakhir, kemungkinan akan kita jual lagi pada 3 bulan yang akan datang. Apapun yang kita jual pada 3 bulan yang sama tahun lalu, kemungkinan akan kita jual pada 3 bulan yang sama. Pada 3 bulan ke depan, kita akan menjual 10% lebih banyak dibanding 3 bulan yang lalu. Dan pada 3 bulan ke depan, kita akan menjual 50% lebih banyak dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu. Dan terakhir, berapapun persentase perubahan yang kita dapat tahun lalu pada 3 bulan terakhir, hal yang sama juga akan terjadi pada 3 bulan ke depan. Nah, hal penting yang perlu diketahui bahwa metode ini tidak boleh terlalu kaku, yaitu seluruh data penjualan dianalisis dengan menggunakan kelima pendekatan tersebut di atas, kemudian dari pendekatan yang paling mendekati kebenaran atau kenyataan yang sesungguhnya atau data dari hasil penjualan nyata digunakan untuk memperkirakan jumlah penjualan di masa yang akan datang. Ketiga yaitu manajemen bahan-bahan atau yang disebut dengan material management. Material manajemen ini merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan pengelolaan material. Material yang dimaksud yaitu bahan baku, bahan kemas, produk setengah jadi, dan produk jadi secara tepat, di mana material manajemen merupakan jembatan antara bagian marketing dengan bagian-bagian lain seperti bagian produksi, R&D, finance, dan sebagainya. Lalu ada tugas pokok dari material manajemen, yaitu mengubah ramalan penjualan atau forecasting menjadi perencanaan produksi dan kemudian menjadi perencanaan bahan baku, persediaan akhir, hasil antara, peralatan pengangkutan, dan jam kerja. Di mana kegiatan utama dalam material manajemen adalah perencanaan produksi atau production planning dan pengendalian persediaan atau inventory control atau disebut dengan Departemen Production Planning and Inventory Control atau PPIC. Lalu bagian keempat ada perencanaan produksi atau production planning. Di mana setelah forecast dibuat oleh bagian marketing, selanjutnya dibuat atau disusun perencanaan produksi atau production planning, serta rencana anggaran belanja perusahaan atau RABP sebagai acuan untuk memenuhi permintaan marketing tersebut. Di mana perencanaan produksi ini terbagi menjadi rencana produksi tahunan
yang kemudian di breakdown ke dalam rencana produksi periodik, misalnya semester atau triwulan. Selanjutnya, rencana produksi periodik di breakdown lagi menjadi rencana produksi bulanan, mingguan, dan harian. Nah, sasaran pokok dari perencanaan produksi antara lain, pertama, ketepatan waktu dalam memenuhi janji atau permintaan pelanggan. Kedua, kecepatan waktu penyelesaian pesanan atau permintaan pelanggan. Ketiga, berkurangnya biaya produksi. Keempat, new product launching dan divestment atau write-off. Produk-produk lama berjalan lancar atau teratur. Perencanaan produksi ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor dari dalam perusahaan itu sendiri, meliputi kapasitas terpasang, kapasitas produksi, jumlah persediaan, dan aktivitas lain yang diperlukan untuk produksi. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal, meliputi kebutuhan atau permintaan pasar, kondisi perekonomian, ketersediaan bahan baku atau bahan pelumas, aktivitas kompetitor, dan kapasitas eksternal untuk kegiatan yang disubkontrakkan. Bagian kelima ada pengendalian persediaan atau inventory control. Nah, inventory control ini merupakan penentuan kebijakan pemesanan dalam antrian, kapan bahan itu dipesan dan berapa banyak secara optimal untuk memenuhi permintaan. Definisi lain, inventory control ini merupakan kegiatan untuk menentukan tingkat optimal dengan biaya persediaan yang minimum sehingga organisasi dapat berjalan dengan lancar. Di mana tujuan dilakukannya pengendalian persediaan ini untuk memberikan layanan terbaik pada pelanggan, untuk memperlancar proses produksi, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan, dan untuk menghadapi fluktuasi harga. Nah, ada beberapa kategori biaya persediaan atau disebut dengan inventory cost, yaitu biaya pemesanan atau order cost, biaya penyimpan atau carrying cost atau holding cost, biaya kekurangan persediaan atau stock out cost, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas, serta biaya barang atau bahan itu sendiri. Pertimbangan waktu untuk dilakukannya pemesanan, yaitu pendekatan titik pemesanan kembali atau disebut reorder point approach atau dengan singkatan ROP, di mana pemesanan dilakukan ketika persediaan mencapai jumlah tertentu yang telah ditentukan. Lalu, pendekatan tinjauan periodik atau periodic review approach, di mana pemesanan dilakukan setelah tingkat persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Lalu ada material requirement planning atau disebut MRP, pemesanan yang dilakukan dengan terjadwal dan konstan. Di sini ada analisis Pareto dengan konsep ABC. Tujuan dilakukannya analisis Pareto ini adalah untuk memudahkan pengendalian yang dapat dilakukan klasifikasi item, di mana klasifikasinya itu terdiri dari kelas A, presentasi nilai penggunaan kumulatif lebih dari 80%, kelas B, presentasi nilai penggunaan kumulatif 20-80%, dan kelas C, presentasi nilai penggunaan kumulatif kurang dari 20%. Lalu bagian 6 ada sistem just in time. Sistem just in time atau disingkat JIT merupakan salah satu konsep yang mendukung manajemen biaya guna mengantisipasi perubahan yang terjadi di lingkungan industri sebagai akibat kemajuan teknologi dan otomatisasi. Dalam konsep JIT dilakukan eliminasi biaya melalui eliminasi jumlah persediaan atau persediaan sama dengan nol atau zero stock. Eliminasi jumlah persediaan ini secara otomatis menghilangkan biaya penyimpanan dan transportasi sekaligus mengakibatkan penurunan tingkat toleransi terhadap tingkat kesalahan produk. Sistem JIT adalah usaha-usaha untuk meniadakan pemborosan dalam segala bidang produksi seperti uang, bahan baku, suku cadang atau komponen, waktu produksi, dan sebagainya sehingga dapat menghasilkan dan mengurungkan produk jadi tepat waktu untuk dijual. Nah,
Tujuan penerapan sistem JIT yang pertama meniadakan persediaan atau zero inventories, menyediakan produk cacat atau zero defect, meniadakan gangguan pada schedule produksi atau zero schedule interruptions. Dalam sistem JIT dikenal adanya istilah throughput time, yaitu waktu yang dibutuhkan suatu produk untuk melewati semua proses produksi. Throughput time ini terdiri dari 4 komponen waktu yang terbagi menjadi 2 jenis kegiatan, yaitu kegiatan penambah nilai atau value added activities dan kegiatan bukan penambah nilai atau non value added activities. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, untuk dapat menghasilkan produk dengan harga yang murah, maka harus dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap kegiatan penambah nilai dan selalu berusaha untuk menghilangkan kegiatan-kegiatan bukan penambah nilai. Sehingga proses produksi yang ideal akan menghasilkan throughput time yang sama dengan waktu proses produksi yang merupakan kegiatan penambah nilai. Perbandingan sistem JIT dan MRP. Suatu sistem MRP merupakan satu sistem yang menggunakan daftar bahan atau Bill of Materials atau BOM, status persediaan atau Inventory Master File atau IMF, waktu pemesanan dan jadwal produksi induk atau Master Production Schedule atau MPS untuk menghitung kebutuhan bahan. Lalu sistem MRP dan sistem JIT, keduanya ini ditunjukkan untuk mencapai produksi tepat waktu atau just in time. Ini merupakan perbandingan dari keduanya. Yang pertama, dalam sistem MRP, mengharuskan adanya konsep pentahapan waktu atau time passing yang membutuhkan pembuatan jadwal untuk mengirimkan bahan yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk dengan menggunakan data waktu pesanan. Sedangkan dalam sistem JIT, konsep pentahapan waktu tidak diperlukan karena sistem ini didasarkan pada sistem produksi lancar. Dalam kasus di mana pelancaran sistem produksi sangat sulit didapat dan proses produk sangat pendek, penggunaan sistem MRP lebih cepat. Lalu yang kedua, Master Production Schedule atau MPS yang merupakan jadwal produksi secara keseluruhan merupakan hal yang sangat penting dalam sistem MRP karena merupakan sasaran yang harus dijaga secara ketat. Sedangkan pada sistem JT, MPS bukanlah sasaran produksi yang harus dijaga ketat, tetapi hanya sebagai kerangka kerja untuk menyiapkan pengaturan bahan dan tenaga kerja pada setiap proses. Sistem MRP harus dilakukan peninjauan pada akhir setiap selang waktu untuk membandingkan rencana produksi dengan kenyataan. Jika terjadi perbedaan, harus dilakukan perbaikan. Sedangkan dalam sistem JIT, perbandingan tersebut tidak diperlukan karena perbandingan seperti itu dengan sendirinya muncul dalam hasil produksi harian. Keempat, sistem MRP sangat baik untuk tingkat produksi menengah dan lead time komponen-komponennya lebih panjang. Sedangkan untuk tingkat produksi dengan volume besar, sistem JIT lebih tepat untuk diterapkan. Kelima, dalam sistem JIT dilakukan sistem terbalik dari lini paling akhir menuju proses sebelumnya sebagai tarik atau pull system. Sedangkan pada MRP digolongkan pada sistem dorong atau pull system dengan dorongan yang berasal dari perencanaan pusat. Selanjutnya yang ketujuh ada pengadaan bahan atau purchasing. Purchasing ini merupakan komponen terbesar dalam struktur biaya produk, di mana tidak kurang dari 60-70% total dari biaya. Pengadaan bahan ini ada pengadaan bahan awal, di mana terdiri dari bahan baku dan bahan pengemas.
Nah, kalau pengadaan bahan ini merupakan tanggung jawab dari departemen atau bagian pembelian. Beberapa kegiatan pembelian, yang pertama pemilihan supplier atau pemasok. Bernegosiasi harga, termin atau pembayaran dan jadwal pengiriman bahan, menerbitkan surat pesanan. Kedua, sebagai pemantauan pengiriman oleh supplier. Ketiga, menjembatani antara supplier dengan bagian terkait dengan perusahaan, misalnya bagian teknik, QC, produksi, keuangan, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pembelian bahan, seperti komplain dan lain-lain. Lalu keempat, mencari produk, material, atau supplier baru yang dapat memberikan kontribusi dan keuntungan pada perusahaan. Dalam pemilihan supplier, perlu mempertimbangkan yang pertama, kualitas dari bahan yang dipesan. Hal ini dapat dilihat dari Certificate of Analysis atau yang disingkat COA, IOA. Lalu yang kedua, kontinuitas atau kesanggupan supplier dalam menyuplai barang yang berkualitas secara terus-menerus. Yang ketiga, delivery time atau ketepatan waktu pengiriman sesuai dengan waktu pengiriman yang telah ditentukan. Keempat, layanan penjual dan kemudahan dalam pembayaran. Nah, dalam sistem pembelian terdiri menjadi dua, yaitu open purchase order, yang mana pada sistem ini order pembelian dilakukan dalam jumlah kecil dengan nilai yang kecil serta proses transaksi dengan frekuensi yang tinggi. Sistem pembelian dengan cara ini biasanya dilakukan untuk material yang mudah didapat, supplier cukup banyak, dan kebutuhan fluktuatif. Lalu yang kedua ada blanket purchase order, di mana pada sistem ini order pembelian dilakukan dalam jumlah besar secara total dengan harga yang tetap, tetapi pengirimannya diatur dalam jangka waktu yang panjang. Sistem pembelian dengan cara ini biasanya digunakan untuk material yang nilainya cukup tinggi, adanya potongan harga yang cukup besar, biaya order kuantitinya besar, atau material tersebut sukar didapat atau di pasaran sering kosong. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengadaan antara lain stok bahan yang ada, baik bahan baku, bahan pengemas, dan produk jadi. Lalu ada lead time, itu waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan barang mulai dari pemesanan sampai tiba di gudang pabrik. Lalu setelah pemilihan supplier, ada sistem pembelian tepat waktu. Tujuan dilakukannya pembelian tepat waktu ini untuk menghilangkan kegiatan yang tak perlu, misalnya waktu pemeriksaan yang bertele-tele karena supplier telah terpercaya. Kedua, mengurangi inventory stok yang berlebihan bila perlu dilakukannya zero stok karena perencanaan dan penjadwalan pengiriman terkontrol. Tiga, adanya jaminan kualitas material karena adanya seleksi ketat terhadap supplier. Keempat, mengurangi resiko penyimpanan karena stok terdapat di supplier. Nah, beberapa prasyarat yang diberikan agar metode pembelian tepat waktu ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Yang pertama ada supplier, hubungan terus-menerus dengan supplier yang sama, analisa harga diusahakan tetap atau ditekan, delivery tepat waktu, serta kemudahan pembayaran. Yang kedua ada kualitas, jaminan kualitas dengan pemilihan supplier dan manufaktur yang ketat, dokumen mutu lengkap seperti COA, sertifikat ISO, dan lain-lain. Dilakukannya audit vendor, standar kemasan untuk menjaga kualitas material. Selanjutnya ada administrasi. Yang ketiga, melihat jumlah pembelian konstan, administrasi seminimal mungkin, hindari adanya overstock atau out of stock, kontrak pembelian jangka panjang. Lalu yang keempat ada delivery atau pengiriman, melihat koordinasi pengiriman dengan bagian-bagian lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan, kapasitas gudang, dan ketersediaan dana. Lalu stok ada di supplier atau sistem konsinyasi.
Selanjutnya yang terakhir ada pergudangan atau warehousing. Gudang merupakan sarana pendukung kegiatan produksi dan operasi industri farmasi, di mana fungsinya merupakan menyimpan bahan baku, bahan kemasan obat jadi yang belum didistribusikan. Juga untuk melindungi bahan atau bahan baku, bahan pengemas, dan obat jadi dari pengaruh luar dan binatang pengerat, serangga, dan melindungi obat dari kerusakan. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut, maka harus dilakukan pengelolaan pergudangan secara benar atau yang sering disebut dengan manajemen pergudangan. Nah, cakupan dari manajemen pergudangan yaitu mengatur orang atau petugas SDM, mengatur penerimaan barang, mengatur penataan atau penyimpanan barang, dan mengatur pelayanan yang akan permintaan barang. Adapun sasaran pengelolaan gudang atau manajemen pergudangan adalah pertama ada fasilitas, yaitu penyediaan serta pengaturan yang baik terhadap fasilitas, perlengkapan, peralatan yang dibutuhkan dalam gudang, pemakaian ruang seefektif mungkin, serta fleksibilitas terhadap perubahan. Kedua ada tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja seefektif mungkin, mengurangi risiko kecelakaan kerja, serta memungkinkan penguasaan yang baik. Lalu ada barang, menghindari kerusakan barang ataupun yang mempengaruhi kualitasnya, menghindari terjadinya kehilangan barang, mengatur letak agar hemat tempat atau ruang. Syarat-syarat gudang sesuai dengan CGMP. Syarat ini dilakukan agar dapat menjalankan fungsinya dengan benar. Berdasarkan cara pembuatan obat yang baik, syarat-syaratnya terdiri dari harus ada prosedur tetap atau protap yang mengatur atau tata cara kerja bagian gudang, termasuk di dalamnya mencakup tentang tata cara penanaman bahan, penyimpanan, dan distribusi bahan atau produk. Kedua, ada gudang harus cukup luas, terang, dan dapat menyimpan bahan dalam keadaan kering. Ketiga, harus ada prosedur tetap atau protap yang mengatur tata cara kerja bagian gudang, termasuk di dalamnya mencakup tentang tata cara penanaman bahan, penyimpanan, dan distribusi bahan atau produk. Keempat, harus ada prosedur tetap atau protap yang mengatur tata cara kerja bagian gudang, termasuk di dalamnya mencakup tata cara penanaman bahan, penyimpanan, dan distribusi bahan atau produk. Ketujuh, harus terdapat tempat khusus untuk menyimpan bahan yang mudah terbakar atau mudah meledak, misalnya alkohol atau pelarut-pelarut organik. Tersedia tempat khusus untuk produk atau bahan dalam status karantina dan ditolak. Tersedia tempat khusus untuk melakukan sampling atau sampling room dengan kualitas ruangan seperti ruang produksi di gray area. Pengeluaran bahan harus menggunakan prinsip FIFO, first in first out, atau FIFO, first expire first out. Nah, kapasitas gudang sangat mempengaruhi berfungsi tidaknya suatu gudang adalah kapasitas dari gudang itu sendiri. Dalam menentukan kapasitas gudang, maka keadaan yang harus dipertimbangkan adalah keadaan maksimum. Gudang mencapai keadaan maksimum pada saat sediaan pengaman belum dipakai. Terjadi keterlambatan pemakaian bahan, sedangkan pesanan datang lebih cepat. Untuk dapat menghitung besarnya kapasitas gudang yang harus dipenuhi, maka diperlukan data tentang jumlah pesanan atau order quantity dalam suatu periode tertentu yang dilakukan, kedua besarnya sediaan pengaman yang ditentukan, variasi lead time, dan fluktuasi pemakaian. Nah, kapasitas gudang ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan seperti yang ada pada slide. Nah, sekian dari materi mengenai manajemen kefarmasian di industri PPIC. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.